Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mukarabin, Stambuk A2312087 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelima orang teman saya akan memaparkan materi mengenai penyelenggaraan asas-asas hak dan kewajiban serta peran masyarakat dalam anti korupsi. Namun, sebelum membahas materi lebih dalam, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari anti korupsi tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan pihak-pihak lain, terutama negara. Korupsi tidak hanya terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pihak swasta dan pejabat ranah publik, baik polisi, pegawai negeri, dan oknum-oknum lainnya. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku yang tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara, aset negara, dan lain-lain. Tindakan ini merupakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan negara, instansi, dan lembaga-lembaga lainnya. Nama saya Cindy Angelik Puspita dengan stambuk A231200037. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa nilai-nilai yang mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia secara umum, dan hukum serta norma-norma yang berlaku di lembaga di mana kita bekerja dan bertugas. Yang ketiga, kepedulian. Kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya, di mana upaya dari seseorang dalam menjalankan tugasnya secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Yang keenam, kesederhanaan, yaitu bergaya hidup tidak berlebihan, tidak boros dan mewah. Yang ketujuh, kemandirian. Kemandirian merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Yang kedelapan, ada keberanian. Keberanian merupakan mampu melapor kecurangan dan berani memperbaiki diri pribadi sendiri. Yang kesembilan, keadilan. Keadilan merupakan sikap yang menempatkan hak-hak seorang sesuai dengan ketentuan yang dimilikinya, serta adil dalam menempatkan hukum. Yastuti dengan NIM A231200061. Saya akan menjelaskan mengenai siapa saja sih penyelenggara anti korupsi. Nah, yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita dengar, yaitu KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga bertugas melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi jika dia memang terbukti. Yang kedua adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri bertugas dalam penyelidikan atas semua tindak pidana termasuk korupsi. Yang ketiga adalah Kejaksaan Agung, di mana Kejaksaan Agung bertugas melakukan penyelidikan, penuntutan, dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan secara tetap. Yang keempat adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Yang kelima adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bertugas untuk menyelidiki atas analisis transaksi keuangan kepada pihak tindak korupsi. Yang keenam adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Yang ketujuh adalah BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, sebagai pemantau, pemberi bimbingan, serta menjadi pembina terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kedelapan adalah Komisi Yudisial yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta berperilaku sebagai hakim. Yang kesembilan adalah
Ombudsman RI. Wah, keren nih namanya. Untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan negara serta badan swasta yang menggunakan uang dari APBN serta APBD. Perkenalkan, nama saya Nadia Maulidina dengan stambuk A231-20034. Saya akan membahas mengenai asas-asas anti korupsi. Asas-asas anti korupsi merupakan pedoman bagi rakyat Indonesia pada umumnya dalam melawan tindak pidana dalam hal korupsi. Nah, apa saja sih pengertian dari asas-asas umum? Berikut saya paparkan penjelasan dari asas-asas umum tersebut. Yang pertama, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang keempat, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang kelima, yaitu asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, yaitu asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya mengenai asas-asas anti korupsi. Halo, saya Lala Septiani dengan NIM A231-20033. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal semua seorang pejabat itu cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaan seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesengajaan sosial yang berkepanjangan. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contoh dari hak adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus melakukan hak dan kewajiban. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu sebagai warga negara dengan tertib. Pertama, hak dan kewajiban dalam bidang politik. Kedua, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Ketiga, hak dan kewajiban dalam bidang hankam. Dan keempat, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Nama saya Ummu Salama dengan NIM A2312038. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang selalu menaati dan menjunjung tinggi aturan hukum dan aturan negara Republik Indonesia. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi harus didukung dengan peran masyarakat, dan bentuk peran serta masyarakat dapat berupa peran serta masyarakat secara pribadi ataupun organisasi. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan secara implisit diatur dalam dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana setiap orang dapat berperan atau membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik sebagai saksi ataupun sebagai pelapor. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk lain, seperti mencari, menyampaikan data atau informasi, dan hak menyampaikan saran atau pendapat secara bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sebaiknya masyarakat juga dapat berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik yang terhadap upaya pemberantasan dan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberi apresiasi yang tinggi kepada masyarakat, dalam peraturan pemerintah diatur pula pemberian atau penghargaan kepada masyarakat dan penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam memaparkan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.